bertanya, apa yang ada di benak Anda ketika Anda mendengar kata bahaya? Khawatir, cemas, takut? Pastinya negatif ya. Buktinya tidak sedikit orang berdoa untuk dijauhkan dari malapetaka dan terhindar dari bahaya. Tapi apakah bahaya senegatif itu? Dan bukankah kehidupan ini juga tidak lepas dari bahaya? Dan bila bahaya tetap datang meski tidak Anda harapkan, apa sih yang harus dilakukan? Akankah Anda berpangku tangan atau mencoba memperbaiki keadaan atau bahkan mencari peluang? Mungkinkah? Kenapa tidak? Karena kami selalu percaya bahwa kita semua, Anda dan saya memiliki kekuatan untuk bisa mengubah dari impossible jadi impossible. Ya, tema I'm Possible malam ini adalah peluang di dalam bahaya. Dan untuk mengupas tema malam ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Pak Heri Cahyono. Tepuk tangan yang paling meriah buat Pak Heri Cahyono. Selamat malam. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam. Nah, Pak Heri ini adalah terapis budaya perusahaan. Ya, apa tuh maksudnya Pak Heri? Ya, secara garis besar semua organisasi, perusahaan, bangsa, bahkan keluarga itu memerlukan budaya. Budaya dalam penelitian terakhir disebutkan bahwa semua perusahaan besar, semua bangsa besar ketika budayanya dikelola dengan benar. Kira-kira demikian. Dan yang kedua yang paling penting, krisis atau bahaya dalam sebuah organisasi bisa ditangkal dengan budaya. Oke. Nah, saya ditugasi oleh klien-klien itu untuk menangani budaya ini. Berarti krisis itu memang selalu terjadi. Bahkan bukan hanya di sebuah negara tapi bahkan di sebuah perusahaan ya? Ya, bahkan secara individu, secara masing-masing krisis bisa datang. Bahkan perusahaan-perusahaan tertentu, organisasi tertentu, dan orang tertentu menciptakan krisis dalam hidupnya. Kenapa krisis diciptakan? Ketika orang itu mau melompat ke dalam tingkatan kehidupan yang lebih tinggi. Kadang-kadang kita memerlukan krisis. Bahwa cara seorang manusia mengartikan hidupnya, cara seorang manusia memberi makna pada hidupnya, itu dalam tanda petik akan mengubah atau menentukan nasibnya. Nasib ya, bukan takdir. Kalau orang barat mengartikan krisis itu seperti orang berjalan dan sampai pada sebuah persimpangan. Ya, sebuah persimpangan dan di sana dia harus memilih mau ke kanan atau ke kiri. Ke kanan itu for better untuk yang lebih baik, ke kiri for worse untuk yang lebih buruk. Dan orang barat secara umum selalu memilih sikap hidupnya untuk ke yang lebih better, baik. ke kanan, mencari hidup yang lebih baik. Meskipun jalan itu mungkin terjal. Banyak batu keras, banyak jurang dan seterusnya. Tapi apa yang kita tahu, semua sumber kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan lebih banyak berasal dari Barat. Itu dari cara mereka mengartikan krisis peluang. Ya. Jadi ke kanan mereka memilihnya lebih baik. Yang kidal tentukan proses, kenapa sih kalau selalu lebih baik ke kanan, kenapa tidak ke kiri? Maka khusus yang kidal, for better-nya ke kiri nggak apa-apa ya. Berarti kita sendiri dong yang mengartikan sebenarnya apakah kanan itu baik, kiri itu baik. Sebenarnya kita sendiri yang mengartikan karena selalu ada dua sisi pandang berarti ya. Tapi yang penting adalah keberanian untuk mengambil pilihan. Sedangkan orang Tionghoa itu mengartikan krisis sebagai apa? Weiji. Ya, secara sesuai dengan konteks kita, Weiji itu diartikan peluang di dalam bahaya. Peluang di dalam bahaya atau peluang di balik bahaya. Kalau melihat bahaya datang, dia tidak berhenti pada bahayanya, pada krisisnya, tapi melihat pada peluang yang ada di balik itu. Kalau menurut definisi Kamus Bahasa Indonesia, kata krisis itu seperti apa cara melihatnya? Kalau Anda pernah buka Kamus Bahasa Indonesia, di sana diartikan krisis adalah situasi yang genting, yang darurat, dan bahaya. That's all, selesai di sana. Makanya kita, karena mengartikan krisis seperti itu, setiap kali ada krisis datang, kita diem nih, gawat nih. Genting ini, bahaya dan seterusnya. Karena sebetulnya orang Indonesia punya potensi luar biasa, kita akan coba kuat cara berpikir kita sehingga kita mengartikan krisis dengan cara yang baru dan nasib kita menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi Pak Heri, berarti artinya kita harus juga memiliki kejelian ya untuk bisa melihat situasi. Saya ingin tunjukkan sebuah gambar. Nah, di gambar ini adalah situasi yang menurut banyak orang mungkin terlihat bahaya. Oke, padahal sebenarnya tidak terlalu bahaya. Ini adalah sebuah aksi unjuk rasa ya, mereka turun ke jalan unjuk rasa secara damai. Kepikiran nggak peluang apa yang ada yang mampir di pikiran Anda ketika Anda melihat foto ini? Apa? Jualan air, oke, luar biasa. Ada lagi? Jualan makanan. Oke ya, coba kita lihat dulu ya. Kita lihat video kelanjutannya. Apa yang terjadi?
Nah, jualan kacang. Ada lagi? Nah, jualan siomay. Ini jualan apa? Sate, jualan makanan, jualan sate ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Anda semua. Nah, Pak Heri, tadi saya senang juga sih melihat mereka sebenarnya cukup responsif dan ternyata jeli melihat peluang. Bukan hanya mereka yang ada di studio, bukan hanya juga Anda yang menebak di rumah, tapi juga apa yang terjadi. Dan ini sebenarnya orang Indonesia itu punya potensi, mereka bisa melihat peluang sebenarnya ya. Saya mau bicara, mau berbagi tentang filosofi krisis. Ya, kita buat semuanya sederhana, filosofi krisis berbunyi, bintang yang paling terang, Miss Mary, bintang yang paling terang justru mudah kelihatan ketika malam hari. Malam hari yang seperti apa? Yang gelap. Jadi semakin gelap malam, semakin pekat malam, bintang paling terang semakin mudah kelihatan. Bahasa lain, Miss Mary ya, bintang paling terang dalam hidup Anda akan paling kelihatan ketika krisis paling hebat melanda kita. Malam yang gelap dan pekat itu analoginya dengan krisis. Dengan harapan ketika krisis sekarang datang, ketika malam gelap itu datang, Anda tidak panik, tapi justru Anda mulai tolak-toleh melihat di mana bintang terang itu datang, tersembunyi. Saya tadi berbekal khusus gopek ya, 500 perak ini ya. Two sides of a coin, jadi ada dua sisi dalam mata uang yang sama, betul? Ya. Kalau di sisi ini ada krisis, maka di baliknya selalu ada peluang atau kesempatan. Paling gampang Anda sebut 2K. Kalau di sini ada krisis, di baliknya ada apa, Mbak? Kesempatan 2K, supaya Anda gampang mengingat, betul? Mata uang ini tidak akan banyak berguna kalau hanya ada gambar di satu sisi. Sepakat? Nggak laku nih, ya. Anda ditangkap polisi kalau menghapus yang sini, palsu ya. Maka krisis dan kesempatan itu harus dipandang hidup demikian. Krisis selalu mengandung satu kesatuan yang berlawanan tapi bukan bertentangan. Maka kalau ada krisis, Tuhan pasti kasih kesempatan di baliknya. Sepakat? Ya, itu harus diingat-ingat, Miss Mary. Asal sekali lagi kita ingat bahwa selalu ada dua sisi, ya, betul. Nah, kembali lagi ke contoh yang tadi, Pak Heri. Ada krisis, tapi ada juga orang yang mengambil kesempatan justru malah menghasilkan uang dari keadaan krisis pada saat itu. Ya, dan sebenarnya beberapa dari mereka juga kepikiran ya akan hal itu, dan mereka pun juga terpikir. Betul. Apakah ini sebenarnya salah satu contoh? Ya, jadi ada dua tipe manusia. Nggak tahu kita termasuk yang mana, termasuk saya ya. Jadi ada manusia yang tipenya adalah dia tahu ada kesempatan di balik krisis. Ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada kesempatan di balik krisis, tapi dia tidak mau melihat. Ya. Tipe kedua, ada kesempatan di balik krisis dan dia mau melihat. Bapak penjual siomay, Bapak penjual air tadi adalah orang yang tahu ada kesempatan dan dia mau melihat. So they are there, mereka di sana. Berarti mereka tahu sebenarnya ada peluang dan mereka jeli melihat peluang itu. Nah, tapi ada satu hal yang menurut saya orang Indonesia mungkin mereka belum terlalu bisa memaksimalkan peluangnya. Karena bukan hanya ada potensi, tapi ada satu hal yang sebenarnya penting juga yang waktu itu Pak Heri juga pernah ungkapkan ya. Kompetensi ya. Jadi Anda boleh punya potensi, Anda boleh jago melihat kesempatan di balik krisis, tapi selama kita tidak punya kompetensi, potensi tinggal potensi. Bahkan ketika Anda melihat kesempatan itu dan udah jalani, kalau kompetensinya tidak diasah, tidak dikembangkan, Anda akan nasibnya segitu-segitu aja. Makanya sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi tersebut? Jangan dijawab dulu Pak Heri, kita akan jawab setelah yang satu ini. Impossible, peluang di dalam bahaya akan kembali. Dari impossible jadi impossible. Kalau Anda belum bisa mengembangkan sikap Anda sendiri secara positif, Anda belum dewasa. Makanya muncul semacam pameo ya. Tua itu pasti, dewasa pilihan, betul?